Sandiaga Uno dikabarkan bakal hijrah dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan P3. Kabar yang dihembuskan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko Ahmad itu kekinian disambut meriah P3. Apakah sambutan positif juga diberikan oleh Partai PAN dan Golkar? Mengingat dua partai tersebut merupakan rekan koalisi P3 di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Menjawab pertanyaan itu tidak banyak komentar yang disampaikan Ketua Dewan Pakar PAN Derajat Wibowo. Menurut kepindahan tersebut adalah hak P3 serta Gerindra dan Sandiaga Uno. Sebagai pengurus partai lain, ia merasa tak elok mengomentari masalah itu. Kendati begitu, Derajat mengakui bahwa memang kepindahan Sandiaga Uno ke P3 bisa saja berdampak positif terhadap KIB apabila memang kabar tersebut benar adanya. Menurut Derajat, efek domino akan berlaku begitu pula kepada Sandiaga. Sementara itu, dihubungi terpisah Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dan Ketua DPP Golkar Devi Laksono enggan mengomentari kabar kepindahan Sandiaga ke P3. Ketua DPP P3 Ahmad Badawi mengatakan bahwa partainya tidak ada niatan untuk membajak Sandiaga Uno dari Partai Gerindra. Menurutnya selama ini Sandiaga Uno selalu hadir dalam acara P3 dengan kapasitas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Awik. Menanggapi soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko Ahmad yang menyebut jika Sandiaga Uno dalam waktu dekat akan menjadi kader P3. Awik tak menampik dalam beberapa waktu terakhir Sandiaga menyatakan siap maju nyapres di pemilu 2024. Namun menurut Awik, pernyataan Sandiaga Uno itu maju sebagai kader dari Gerindra. Untuk itu ia menegaskan bahwa partai berlambang Ka'bah tersebut tak ada niatan untuk membajak Sandiaga Uno dari Gerindra. Ketua Harian DPP Gerindra Dasko Ahmad mengatakan pernyataan ikhwal kepindahan Sandiaga Uno ke P3 ternyata disambut baik partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebelumnya, informasi mengenai kepindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 memang dilontarkan pertama kali oleh Dasko. Wakil Ketua DPP RI ini melontarkan pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang ia peroleh dari P3. Menurut Dasko, sikap sumringah yang ditunjukkan P3 itu memang sebagai pertanda semakin jelasnya informasi mengenai kepindahan Sandiaga Uno. Sandiaga Salahuddin Uno atau Sandiaga Uno dikabarkan hengkang dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan. Ahli hukum tata negara dan pengamat hukum Refli Harun punya pandangan tersendiri atas enggangnya Sandiaga Uno dari Gerindra. Ia menilai Sandiaga Uno tak memiliki kans untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau dia di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tak pernah ada mekanisme demokratis. Kemudian menyatakan calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum dan itu sudah sejak tahun 2009. Bagi Sandiaga Uno yang sudah berlaga di Pilpres 2019 lalu, kata dia, mungkin juga ingin bertarung kembali di 2024. Tidak ada cara lain kecuali melakukan manuver. Salah satunya manuvernya itu adalah pindah ke P3. Karena kita tahu P3 adalah anggota dari KIB. Karena kita tahu P3 adalah anggota dari KIB dan KIB sampai sekarang masih abu-abu siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Besar dugaan istana menginginkan seperti yang saya dengar adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno di satu sisi.
Lalu duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di sisi lain, itulah kira-kira endorsement istana. Tapi kita tahu bahwa untuk memajukan Ganjar itu maju mundur karena belum jelas sikap Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Refli Harun mengatakan rezim yang berkuasa saat ini telah menyusun agenda agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Upaya awalnya adalah dengan menarik Partai Amanat Nasional PAN keluar dari oposisi dan masuk ke lingkaran kekuasaan. Diketahui Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Menteri Perdagangan. Dengan masuknya PAN ke lingkaran kekuasaan hanya tersisa Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Demokrat di pihak oposisi. Jumlah suara kedua partai itu di parlemen kurang dari 20% hingga tak bisa mencalonkan presiden. Partai Nasdem pun merangkul dua partai itu dan memunculkan sosok Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hal itu tentu membuat rezim yang berkuasa saat ini meradang. Mereka menginginkan rezim itu tidak berubah. Kalau yang menang Ganjar Pranowo maka betul-betul melanjutkan. Kalau yang menang Prabowo Subianto mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini. Sementara itu Ketua Harian DPP Gerindra Sumidasku Ahmad mengaku pernyataannya mengenai ihwal kepindahan Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan P3 ternyata disambut baik partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebelumnya, informasi mengenai kepindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 memang dicetuskan kali pertama oleh Dasko, wakil ketua DPR RI ini, melontarkan pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari P3. Kalau yang menang Ganjar Pranowo maka betul-betul melanjutkan. Kalau yang menang Prabowo Subianto mungkin juga lebih mau berkompromi dengan rezim hari ini. Sementara itu Ketua Harian DPP Gerindra Sumidasku Ahmad mengaku pernyataannya mengenai ihwal kepindahan Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan P3 ternyata disambut baik partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebelumnya, informasi mengenai kepindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3 memang dicetuskan kali pertama oleh Dasko, wakil ketua DPR RI ini, melontarkan pernyataan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari P3.